Krisis kepemimpinan makin nih zaman krisis. Bagaimana saya akan memberantas korupsi? Mun kula ekaune ngejak kula pelaku korupsi. Bisa. Bagaimana saya bisa memberantas korupsi mun kula koruptor? Gak bisa nih Kak. Bagaimana den kula badhe matepak moral umat mun den kula lebur ngebesaki film-film setak karuan. Bisa. Kenapa boleh bangga? Apa salahnya saya? Bagaimana dan kula Kak Dinto bekal tampil keangkun membela wong cilik, menabi dan kula ekaunengin ada kasus cek dan kula Kak Dinto membela oligarki. Tak bisa. Jadi harus tampil sebagai sosok manusia pertama yang mengamalkan apa yang disampaikan. Jadi telok Kak Dinto kuncinya. Ajarannya benar, disampaikan dengan cara benar, bukan cuma pinter ngomong, tapi ngamal lagi apa yang disampaikan. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusadini. Orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maksudnya senika. Kula toro ocak ka orang, amar ke orang gak dinto soki, ben kula ngole manfaat dari kesokian. Sepertelok agama colpak. Terima sembako. Jadi mun panjenengan atorok polana sembako colpak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, nahmadullah wahda, salawatullah wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat sesedajana beten kaula mujahi, para jamaah masjid Miftahul Hidayah sejuga beten kaula mujahi. Posisi aremanken menabi tak keleroh tangkel 20 bulan Rabiul Akhir. Namung epan sepenapan tempat kikmarak kabulipun Allah se ngalastariaki dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beten kula husnudon sabulan bulan Rabiul Awal tak cukup. Kaangkui membedah sisi-sisi kehidupan Rasulullah yang memang dihadirkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Maka saat semangken di antara sisi-sisi kehidupan Rasulullah, jadi sampai lagi engki gak dintoh dari sisi kesuksesan dakwah Rasulullah. Ada seorang orientalis, Michael Hart, seampunan nelekteki banyak tokoh di dunia, baik negarawan juga tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama. Akhirnya berkesimpulan tokoh yang paling sukses adalah Rasulullah, sehingga Rasulullah ditempatkan ranking pertama
Padahal Michael Hart Kadinto benih orang Islam, orang Kristen, tapi mengakui keberhasilan Rasulullah. Hemat kita, kunci keberhasilan Rasulullah Kadinto bede dalam telok hal. Pertama, yang disampaikan benar, ajaran yang benar. Yang kedua, cara menyampaikannya juga benar. Yang ketiga, Rasulullah tidak cuma menyampaikan, tetapi Rasul tampil sebagai sosok manusia yang pertama kali melaksanakan apa yang disampaikan. Hemat badan kula telok kan itu. Yang pertama kula Emmaus sareng Nanda Haji Miftahul Arifin dalam surat se-Emmaus saampuna Fatihah. Di antaranya engki Kak Dinto tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ila akhiril ayat. Dialah yang mengutus utusannya dibekali dengan al-huda. Ulama tafsir mengartikan al-huda Kak Dinto diantaranya adalah Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang berisi ajaran-ajaran benar, ajaran-ajaran yang hak. Tadi itu kunci yang pertama. Orang kalau ingin sukses maka harus dipastikan apa yang disampaikan itu benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah al-huda. Menurut ahli tafsir, al-huda itu Al-Quran, petunjuk. Sebenarnya dalam diri kita ini ada beberapa petunjuk. Syekh Mustafa Al-Marughi ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah. Jadi nyoon petotu, nyoon al-huda, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka kemudian Syekh Mustafa Al-Marughi membagi petunjuk kayak gitu beda empat. Bahasa dalam kitab tafsir Al-Marughi hidayah, al-huda hidayah kayak gitu satu akar kata sami. Apa saja? Pertama, hidayatul ilham, petunjuk yang berupa ilham. Ada orang yang menyatakan ilham kayak gitu insting, kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu. Contoh, menabi bederengek ngekek pepeh tanang tak usah soro, langsung tanang agepak, tak usah perintah tanang pepeh bederengek kepak tanang tak usah. Ini kan hidayatul ilham. Coba bayangkan, andaikan rengek ngekek pas tanang tak kulit, betapa menderitanya kita. Nah, hidayah tadi itu paring sareng Allah ngabiti dan kule sareng panjenengan lahir edunya enalikan ki beji. Coba muti ingat kengai nalikan ki beji. Beji kita naremah beburukan ampun ngauning cara keangkui memenuhi kebutuhan dirinya dalam bidang dedeureun. Maaf ki manabi ampun bedana asi pas emak kalesana beji langsung beji ampun uning kadipun apa caranya memenuhi kebutuhannya. Maaf timpun pas emak bedana asi, napa bedana asi? Bungem-bungan nggih, bungem-bungan. Tingpon nalpek langsung beji tak usah belein langsung ekel nyot emot lambek ki beji
Emot punten. Lupa. Di nomor betok umur 10 lupa. Di nomor segemek kumat boleh. Itu ilham, hidayah. Allah apareng secara gratis tanpa pernyoonan. Kadang-kadang ini tidak kita sadari bahwa ini hidayah. Satu. Nomor 2, hidayatul hawas, panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dulu Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan kita daya untuk bisa mendengar, daya untuk bisa melihat, daya untuk bisa merasakan. Dekat itu hidayah. Lebet kopeng oneng, bede nyanyian, tetangke nyetel napa kaset, napa CD, mereng dan gula sareng panjenengan. Langsung bisa nebak. Oh, ria suarana ayu ting-ting ria. Area suarana soimah ria. Langsung oneng. Eki. Itu hidayah. Dengan mata oneng. Neka kuning, neka coklat, neka pote, neka biru. Biru napa hijau? Cangkolang rasukana kak dinto biru napa hijau? Biru. Madura tak andik hijau. Akhirnya beri bunto biru daun, biru popos. Nah, ini hidayah. Allah apareng gratis tanpa kita minta. Allah memberikan kemampuan kepada kita, kita bisa membedakan warna. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini hidayah, dan kadang-kadang mungkin selamanya kita tidak pernah mensyukuri cek nikah hidayah. Coba lebet cila kat dinto. Oneng rasana deureun. Manis, pakak, celok, paek, sedek. Coba. Ini hidayah. Cuma kadang hidayah seacara arupa aki hawas kak dinto. Kadang-kadang kita suka tertipu. Engki. Karenanya kita dibedakan dengan binatang. Binatang punya hidayah ilham, punya hidayah hawas, punya. Kadang-kadang hidayah hawas epon binatang lebih tajam. Manabi bingkenga masjid kak dinto misal epon beda pendeng jarak 10 meter boleh tak ngeding cek beda pendeng. Tapi mun al mukarrom tekos 10 meter gitu. Artinya hidayah hawas tekos lebih tajam. Nah, karena kadang-kadang hidayah kak dinto sokat nepo, maka dan kula sareng panjenengan makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifatullah tidak cukup dengan 2 hidayah. Tambahi pole akal. Menabi keben tak nanti akal. Coba setong saat betul kula nekuk tongkat ini kalau ros masuk ke bak aing. Apa yang terjadi? Acorak bilu, katanya lah bilu. Artinya apa? Mata suka tertipu. Karenanya perlu akal. Kalau ben hidayah akal, kemudian dianalisa, jadi ilmu.
Deeren kayak ento manis. Kok terasa pahit? Benih deerena sepahit, tapi abek para pana error, para pan tak nyaman rasa, sehingga setelah deeren gersa pahit. Karenanya kemudian dianalisa, jadi ilmu. Karena Allah aparing akal. Apakah sudah cukup dengan 3 hidayah? Hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akal? Ternyata tidak cukup. Apa yang oleh akal dianggap baik ternyata tidak baik. Sehingga perlu hidayah lain. Kenapa? Hidayah Al-Quran. Kula mendutu contoh, dan contoh ini sudah berkali-kali disampaikan dulu. Yang namanya minuman keras kadang wajib ada di dalam setiap perhelatan, di dalam setiap walimah, di dalam setiap selamatan. Orang Arab dimin mun aslamatan kudu beda khamar. Karena ini dianggap baik. Sehingga bektona Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah awal-awal Islam, sahabat nika kita pateseken. Artinya apa? Kebiasaan zaman jahiliyah masih juga dilakukan. Sehingga muncul pertanyaan, yas'alunaka anil khamri wal maisiri kul fihima ithmun kabirun wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, tentu saja sahabat-sahabat gak gitu. Katanya dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Napa saya tanya ki? Khamr, minuman keras dan judi. Kebala Muhammad, fihima ithmum kabiru wa manafi'ul linnas. Minuman keras, judi, ini beda bahaya nak mengku manusia, tapi beda manfaat. Islam itu fair. Mun beda manfaat itu beda manfaat. Entan tak yarep. Ternyata betul. Kula pernah mengikuti berita, TV berita, ada seorang artis EPK musuh polisi gara-gara nyabu, oneng nyabu. Napa nyabu? Gara-gara narkoba. Sampurna periksa. Anapa sampian mak nyabu? Anapa sampian mak mengkonsumsi narkoba? Aja bu, polisi. Kula nika artis, kulaku ampun keluar dari compok syuting sampai malam. Mun tak esotok kalaben narkoba, tak esotok kalaben sabu-sabu tak kelar. Ternyata beda manfaat tangku. Dudeki cek nyari sabu-sabu, deki mari pengajian, pas nyari sabu deki. Hukum kula nika, kok masuk polisi are gara-gara ke Abdullah Ria. Ternyata ada manfaatnya. Tapi Al-Quran membimbing wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya jauh lebih besar dari manfaat. Kak di topik pertama, enalekana umat Islam kita sekan. Sampurna Kak Dinto masih berjalan kebiasaan-kebiasaan minuman keras. Maka ada perhelatan sahabat membeda selamatan, angkep selamatan, atau walimah. Biasa, kaangkana homer, minuman keras. Depak kabektona sholat, gelek mare adeer, mare mengkonsumsi narkoba. Depak bektona sholat, tunjuk salah setong jadi imam. Apa yang terjadi? Seimam surat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Qul, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta, engkau tak nyembah apa saya sembah musobetna. Terbalik saking bahasa Indonesia, saya menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ku tak kafir. Kenapa terjadi mabuk? Karena mabuk lik terbalik ayat sebeja. Maka kemudian turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara.
Jaa salat nalikana beuna mabuk ampun beude larangan terbatas. Sampun umat Islam kuat-kuat imanapun seken, maka ayat saking bingking niki berlaku sampai mungkin sampai hari kiamat. Nikah dadi pamangguan den kulisan panjenengan. Napa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Saungkuna khamr, minuman keras, judi dan macam-macamnya judi, kotoran. Benih kotoran manusia, kotoran setan. Fajatani jauhi. Apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan ini? Ternyata apa yang dipandang baik menurut akal zaman itu ternyata jaibun Al-Quran tidak baik. Makanya tidak cukup dengan hidayatul akal, perlu bimbingan yang lain yang memberikan arahan dan kulisan panjenengan. Napa? Al-Quran ini yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi akal gak dinto benih hakim, akal gak dinto syahid gak dinto berfungsi keangkui mengiyakan, menyaksikan kebenaran dari apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi itu kunci pertama. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ajaran yang benar. Nomor dua, Rasulullah menyampaikan dengan cara yang benar. Walaupun ajaran itu adalah ajaran benar, mun cara nama depak lopot mental. Ketika apa Rasulullah cara nama depak? Allah aparing bimbingan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu metodologi dakwah, dan ini yang disampaikan oleh Rasul. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu, maksudnya pun diajak untuk memeluk agama Islam. Carana bil hikmah, dengan cara terbaik sebisa menyentuh hati orang. Wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik. Rasulullah lembut, halus Rasulullah kan itu, enten tak kasar. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dubun Allah. Maka kalau ben rahmat dari Allah, kamu Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Dekat dinto menyebabkan dakwah Rasulullah mudah diterima. Walau kunta faddon ghalidhal qalbi lam faddu min. Cek saking abekna keras keuli ate mental, mereka akan lari darimu. Tapi karena Rasulullah alus, maka orang-orang yang diajak oleh Rasulullah puas kayak gitu. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau ketika melaksanakan dakwah harus terjadi perdebatan, diskusi, maka ajaklah berdiskusi, tapi dengan cara yang lebih baik, bukan mencari menang, tetapi mencari benar. Suatu saat beda terjadi sesuatu yang manis untuk disampaikan tentang bagaimana menanam korma supaya korma kadinto abua bisa dikonsumsi. Menabi tak hilap sekak dinto bahasa dan gula. Pamanghina Kanjeng Nabi lah tamen deki ku tak la abua. Tinggal abua bisa petek bisaeder. Walaupun ten Kanjeng Nabi cak sahabat. Nika kutu pelagein. Cak pun sahabat. Ternyata Nabi mengakui, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Iya, benar lebih tahu sebab ada urusan dunia. Nabi mengakui bahwa pendapat yang benar adalah pendapat sahabat, sehingga keluar debu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi mun profesina
Ingat kula biasa ngadepi santri iki mun atanya soal departemen pertanian jaatanya ka kula deki pola kiai dianggap tahu segalanya, tidak iki jaatanya ka kula. Mun atanya soal bangunan jaatanya ka kula, atanya ka Cimustain. Deki pola kiai dianggap tahu segalanya. Jadi Nabi ketika berdiskusi itu bukan mencari menang, mencari benar. Kalau kebenaran itu muncul dari sahabat, waduh, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau ajarannya benar, disampaikan dengan cara yang benar. Pesan nomor telok, Nabi bukan cuma menyampaikan, tapi Nabi tampil sebagai sosok orang yang pertama kali melaksanakan apa yang disampaikan. Ana awwalu mujibin bima da'autukum. Saya orang pertama yang melaksanakan apa yang saya sampaikan kepada kalian. Nabi dan kula sareng panjenengan epakon asolat malam, maka Nabi kak itu tampil sebagai sosok hamba Allah seluar biasa di dalam asolat malam. Sampai Sayyidatina Aisyah sampai negor Kanjeng Nabi. Ajunan ku tak pun sepora dosa-dosa setepongkor, dosa-dosa sebekal datang. Mak beleng aja sampai hatta tatafattaru qadam, sampai pecah badan, sampai bengkak, sampai bere. Kula percaya orang kaliangan benda sebere betes asam urat. Jadi ketika Nabi kak itu mengajarkan, hei sahabat-sahabat supaya asolat malam, Nabi tampil ke ada sing kepuah, karena Nabi memberikan contoh. Jamaah hadirin sibutan kula mulyaki, ketika ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Kanjeng Nabi mah kumpul sahabat, kumpul yang kok kiburu nerima wahyu. Mau nyena wahyu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan bir nikah kebagusan. Dan kula tidak bisa mengartikan secara pas, cuma kebagusan secik bagusan. Khair bagus, hasan bagus, thayyib bagus, jamil bagus. Tapi bir itu puncak kebagusan. Tak bisa ngoleh bir kebagusan puncak sing kena nama keluar infak dari harta segi kesenengi masobana. Menabi beda orang abad tasorat ternyata esena proposal kangkui rehab masjid, pembangunan madrasah. Panjenengan nyumbang 5 juta, saya. Tapi salahin panjenengan gaduhan 5 juta, panjenengan ki buru ngombengi Innova anyar 400 juta. Menabi panjenengan namung aparing 5 juta ki saya, tapi benih puncak ke saya. Nah, saya nyamaki bir Innova nih kak, boleh ki buru mele nih kak, jual boleh 400 nih kak. Beda saya bengal, beda saya bengal. Tekak kiai ini tak bengal. Kalau nak buru kula numpak Innova anyar buru kula. Nah, begitu disampaikan ayat kak dia langsung bedu tampil sahabat. Kanjeng Nabi kula andik lahan ya dan masjid lahan kaula ni ka kebun beda mata air. Ku tak pahiatur lagi ka Kanjeng Nabi tore. Ayat disampaikan langsung respon macek puan. Kenapa? Karena Nabi seperti itu. Nabi kak dia tidak pernah nekuk bareng, obeng, atau apapun yang ada di saku Nabi. Pas beda orang tak minta, pas orang gelak tak pareng, pulang dengan hampa, tidak. Bahkan tidak jarang rajina epakala. Tos antosan seatana ngantos leon-lena Kanjeng Nabi, oneng-oneng tengah jalan beda buru main. Bagi kapi. Ada karena depak kacompak seboran lek gelak kok ngimba bese yang ijalan beda orang tamin tapi kok iba kita pernah apa Kanjeng Nabi. Coba orang kali anget ngak gini kan
Ada uang abang sayang, tidak ada uang sandal melayang. Karena Kanjeng Nabi nggak gini, sehingga sahabat gak dinto puanero amalia Kanjeng. Ana awwalu mujibin bima da'autukum. Sehingga 13 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, Islam ampun bukan saja tersebar di Jazirah Arab, ampun keluar dari Jazirah Arab. Melan Michael Hart menempatkan Rasulullah di ranking pertama, tokoh paling sukses. Lese nomor telok kan untuk mendominasi. Nabi tidak cuma berkata, Nabi tidak cuma menyampaikan, tetapi Nabi tampil sebagai sosok yang pertama kali mengamalkan. Menabi tak seneka, tak tajam punten. Bagaimana orang misalnya dia pemimpin, mungkin kan krisis kepemimpinan. Makin nih cuman krisis. Bagaimana saya akan memberantas korupsi? Mun kula ekaune ngecek kula pelaku korupsi. Bisa? Bisa. Bagaimana saya bisa memberantas korupsi mun kula koruptor? Gak bisa nggak nih kan? Saya nggak cekik milih pemimpin. Bagaimana dan kula badi matepak moral umat mun dan kula lebur ngebesaki film-film setak karuan. Bisa. Matepa moral umat, tapi tunggu lebur film setak karuan kasa. Bisa. Napa boleh bangga? Apa salahnya saya? Tak bisa. Bagaimana dan kula kak dinto bekal tampil keangkun membela wong cilik, menabi dan kula ekaunengin ada kasus cek dan kula gak dinto membela orang-orang apa oligarki. Tak bisa, tak bisa. Jadi harus tampil sebagai sosok manusia pertama yang mengamalkan apa yang disampaikan. Jadi telok gak dito kuncinya. Ajarannya benar, disampaikan dengan cara benar. Saya nomor telok bukan cuma pinter ngomong, tapi ngamal lagi apa yang disampaikan. Insya Allah sukses. Dan semakin itu banyak ampun calon-calon pemimpin kita. Pertelon pun banyak gembur gak bisa. Bisa bakal mendopak visi dan misi. Coba kita dengarkan. Kira-kira misi dan visi dan misi yang disampaikan sesuai tidak dengan perilaku. Tapi cok ngarep selebih iki. Tak cukup visi misi kudu beda visi boleh. Kula emot beda debu pada apa lagi? Polana gak dito. Beda enasoihul ibad. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusadini. Orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maksudnya senika kula toro ocak ka orang amar ke orang gak dinto soki ben kula ngole manfaat dari kasokiana sepertelok agama colpak. Terima sembako. Terima. Jadi mun pancen kana atorok polana sembako colpak. Iki. Kento jaipun kitab benih jaipun Abdullah mun tak percaya buka nasoihul ibad iki. Sekadinto saya bisa yaturaki saat semakin nyono sepora atas setuju kahilapan. Muga-muga beda manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.